Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, teman-teman, adik-adik semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Krisna Setiawan. Saya dari Boyolali. Di sini saya menggantikan Ibu Siti Syamsiah atau Bu Syam. Bahwasanya saya di sini sedang ada kegiatan magang atau pendidikan langsung praktek yang dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta atau sekolah teman-teman semuanya. Jadi mohon bantuan dan kerjasama dari teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai cerita fantasi. Cerita fantasi adalah salah satu genre cerita. Cerita kan banyak ya. Jadi cerita fantasi adalah salah satunya. Cerita fantasi sendiri merupakan sebuah karya tulis yang mana dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun bersifat imajinatif atau khayalan. Jadi cerita yang tidak sesungguhnya, cerita yang berdasarkan imajinasi seorang pengarang atau penulis, seperti itu. Di dalam cerita fantasi terdapat beberapa ciri-ciri. Ciri-cirinya yang pertama adalah ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal yang supranatural, kegaiban, dan misterius yang ditemui dalam dunia nyata, seperti itu. Yang kedua, ciri-cirinya adalah ide ceritanya adalah berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang atau penulis, tidak dibatasi dengan realitas atau kehidupan nyata. Jadi misal teman-teman melihat atau suka nonton film anime, contoh aja Naruto ya. Itu adalah salah satu cerita fantasi ya. Jadi ceritanya tidak nyata atau sungguhan, seperti itu. Terus ciri-ciri yang ketiga adalah kan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Jadi bisa saja ceritanya mengenai atau latarnya itu pada kehidupan kita sehari-hari ataupun di luar kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Bisa aja masa lalu, masa sekarang, ataupun masa depan. Jadi terserah atau tergantung pengarang menceritakan ceritanya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah tokohnya unik. Ini yang menarik. Jadi kalau di dalam cerita fantasi tokohnya itu cenderung mempunyai mempunyai kesaktian. Contohnya Naruto, dia bisa menggunakan atau mengeluarkan jurus Rasengan atau di yang lain-lain. Jadi unik gitu tokohnya yang tidak ditemui di dunia nyata. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah bersifat fiksi.
Nah, fiksi atau tidak nyata. Jadi cerita fantasi itu bukan cerita yang sesungguhnya atau tidak nyata. Ciri-ciri yang terakhir adalah bahasa yang beragam atau variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Seperti karena namanya saja cerita, jadi tidak menggunakan bahasa yang formal seperti dalam bahasa surat seperti itu. Nah, dalam cerita fantasi juga mempunyai unsur-unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya seperti itu. Nah, yang pertama unsur itu adalah tema. Nah, tema sendiri adalah kerangka pikir atau ide yang paling mendasar dari sebuah cerita. Nah, lanjut untuk unsur yang selanjutnya adalah alur. Alur adalah jalan cerita. Jadi bagaimana pengarang mengungkapkan atau menulis sebuah cerita dari awal sampai akhir. Nah, itu adalah alurnya seperti itu. Selanjutnya adalah tokoh atau penokohan. Nah, tokoh atau penokohan adalah karakter yang ada atau pemeran yang ada di dalam cerita. Nah, kalau cerita Naruto, tokoh-tokohnya antara ya Naruto, Sasuke, Sakura, dan lain-lain seperti itu. Nah, selanjutnya adalah latar. Latar adalah tempat, waktu, atau suasana terjadi. Misal cerita Naruto, ya. Saya mengambil contoh di sini adalah Naruto ya, karena saya juga menyukai cerita atau animasi Naruto. Nah, kalau yang suka Naruto pasti paham di mana latar atau tempat film atau anime itu dilaksanakan, yaitu di mana? Di desa Konoha Kakure seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Jadi bagaimana sih pengarang itu membawakan cerita. Cerita itu mau dibawa humoris atau guyon, tegang, menyenangkan, dan lain-lain seperti itu. Yang terakhir adalah unsur yang terakhir adalah amanat. Nah, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang ia tulis. Nah, masing-masing cerita fantasi itu mempunyai amanatnya masing-masing, tergantung dari ceritanya juga itu. Nah, mungkin itu saja teman-teman, anak-anak, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila mana ada kurangnya, saya mohon maaf. Bila kurang jelas, nanti bisa ditanyakan seperti itu. Nah, jangan lupa saya juga mengirim tugas, nanti bisa dilihat di Google Classroom. Itu ya. Tetap semangat walaupun kondisi pandemi. Teman-teman harus tetap belajar. Belajar adalah misi atau tujuan teman-teman yang sesungguhnya. Itu.
cukup dari saya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.